Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Studi Islam, yaitu Ibu Tawa Ma'rufah, Sarjana Syariah, Magister Sosial, yang telah membimbing kami dalam penyusunan PPT kali ini yang berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan dengan konsep pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Nakuib Al-Atas. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1A dengan saya sendiri Arzala Oktanugrah dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 222111038. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan itu dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan? Oke, secara garis besar, perkembangan ilmu pengetahuan seakan-akan menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan itu semakin sekuler dari nilai-nilai agama Islam, di mana seakan-akan dapat membatasi ilmu pengetahuan Barat dengan nilai-nilai agama Islam. Oke, yang selanjutnya, filsafat ilmu memiliki 3 hal objek yang menjadi dasar sebagai tolak ukur terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, ontologi. Ontologi terdiri dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi ialah ilmu atau teori tentang wujud hakikat seluruh realitas yang ada berdasarkan logika semata. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara bahasa epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal juga dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar dan logos yaitu ilmu. Sehingga aksiologi merupakan ilmu yang membicarakan mengenai tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, di mana mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan itu dapat bermanfaat dengan baik. Oke, materi yang kedua yaitu dimensi Islam dalam menilai kebenaran. Nah, pasti kalian tahu dong, Islam di sini dapat diartikan sebagai agama yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang diberikan sebuah wahyu sebagai kekuatan yang dianggap sakral oleh para pengikutnya. Kemudian agama, dalam hal ini khususnya Islam, menganggap bahwa suatu kebenaran tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang terwujud pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Islam menilai suatu kebenaran itu dengan tauhid atau keesaan Tuhan, yang dimana kekuasaan Tuhan dan semua itu kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan dan diperjelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Farul Rahman Afaldino, NIM 222111030 dari kelompok 8 Matkul Metodologi Studi Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Islam menurut ilmu pengetahuan dan dimensi Islam. Dalam ilmu pengetahuan, sumber kebenaran dari Islam itu sendiri berdasarkan dari rasio dan empiris. Maksudnya adalah kebenaran Islam itu bersumber dari penalaran manusia, serta bersifat empiris, yaitu kebenarannya diperoleh berdasarkan pengamatan. Jadi seperti ijtihad para ulama yang menetapkan hukum-hukum Islam. Yang kedua ada konkret. Konkret di sini maksudnya adalah logis. Islam itu logis dan bisa dipahami oleh akal manusia. Yang ketiga, kebenarannya bersifat tentatif. Tentatif itu maksudnya adalah tidak tetap atau berubah-ubah. Jadi dalam konteks ini yang berubah-ubah itu bukan Islamnya tapi hukumnya. Hukum Islam itu bisa berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Jadi Islam itu menyesuaikan dengan hukum-hukumnya yang seiring berkembang dengan zaman. Yang keempat ada dualisme hitam dan putih. Yang kelima, metode pembenaran Islam dalam ilmu pengetahuan ini bersifat korespondensi. Artinya adalah
kebenaran Islam ini berhubungan terhadap fakta atau pernyataan yang dituju. Islam juga bersifat pragmatis, yaitu kebenarannya bisa dipahami oleh logika dan praktis. Praktis di sini maksudnya tidak bertele-tele sehingga membuat bingung. Serta bersifat koherensi, maksudnya adalah dalam kebenaran yang tadi disebutkan itu saling berhubungan dan bisa masuk ke akal. Yang keenam ada profan. Selanjutnya adalah Islam menurut dimensi Islam. Kebenarannya itu dalam dimensi Islam. Kebenaran Islam hanya bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, jadi tidak ada campur tangan oleh makhluk-makhluknya. Yang kedua ada abstraksi transendental, yaitu Islam itu berhubungan dengan suatu hal yang di luar pemikiran manusia. Jadi akal manusia itu tidak dapat menjangkau pikiran tersebut. Contohnya kayak mujizat para nabi, kekuasaan Allah, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kebenaran yang bersifat dogma. Dogma di sini maksudnya adalah keyakinan yang diyakini oleh kelompok tertentu, bersifat mengajak. Jadi kebenarannya itu diyakini oleh aliran-aliran masing-masing. Yang keempat ada tauhid. Tauhid artinya Islam dalam kebenarannya hanya bersumber dari Tuhan. Ya, jadi hanya dari Tuhan kebenarannya itu. Yang kelima, metode pembenaran dalam dimensi Islam itu menggunakan hati atau keyakinan atas penafsiran tentang sesuatu. Yang terakhir ada sakral. Sakral di sini maksudnya adalah Islam merupakan suatu agama, sehingga Islam itu memiliki makna sakral. Lanjut, ada latar belakang adanya konsep Islamisasi, yaitu ditandai dengan adanya alasan mendasar mengenai gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dikarenakan tidak adanya landasan pengetahuan yang bersifat netral, sehingga ilmu pun tidak dapat berdiri bebas nilai. Salah seorang cendekiawan Muslim yang bernama Alatos mengatakan bahwa pengetahuan Barat telah membawa pada keadaan yang anomi dan skeptis. Menurut Alatos, dualisme tidak mungkin diselaraskan karena terbentuk dari ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, keyakinan, filsafat, agama, doktrin, dan teologi yang bertentangan. Dan yang terakhir adalah adanya pandangan hidup Islam tidak berdasarkan kepada metode dikotomi seperti subjektif dan objektif, historis dan normatif. Pandangan hidup Islam bersumber kepada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Sapitri, NIM 222-111-0114. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan ini mengarahkan pada konsep ilmu pengetahuan dan Islam itu sendiri. Berdasarkan pernyataan al-atas, ini menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan diharapkan bisa membebaskan kaum muslim yang bertentangan dengan Islam bahkan menjadikannya sekuler. Sehingga al-atas berpikir bagaimana bisa mengembalikan kejayaan kaum muslim dan mengembalikan semuanya pada fitrahnya. Untuk fitrahnya di sini diartikan sebagai pemusatan ilmu pengetahuan yang berkembang atau yang sudah ada kembali pada peradaban Islam, sebagaimana puncak kejayaan yang sudah pernah diraih oleh kaum muslim. Yang kedua ada menurut Al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita. Yang ketiga ada menurut Osman Bakar, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya. Menurut M. Zainuddin menyimpulkan bahwa Islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan pandangan Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Safira Mardiana Nuriski Salim, NIM 222-111-002. Saya akan menjelaskan proses Islamisasi ilmu pengetahuan.
Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni yang pertama dengan cara mengislamkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang. Jadi maksudnya di sini kita mengintegrasikan atau kita menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu-ilmu umum. Kita tidak memisahkannya, tapi kita mencoba mencari tahu hubungan antara ilmu pengetahuan umum itu dengan ilmu-ilmu Islam, sehingga di dalam pembelajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum itu kita bisa sekaligus mempelajari juga tentang ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu Islam. Kemudian yang kedua dengan cara mengilmukan Islam, di mana Islam itu bukan hanya sebagai agama saja, tetapi Islam juga merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang bisa dikaji, bisa dikritik, juga kita bisa merepresentasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di dalam proses islamisasi ilmu pengetahuan ini ada pendapat dari Syekh Naqib Al-Atas. Beliau mengatakan bahwa proses islamisasi ilmu ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Di sini maksudnya karena peradaban Barat itu peradaban yang sedikit liberal, sehingga ketika menyatukannya dengan peradaban Islam sedikit tidak cocok, maka diperlukanlah pemisahan-pemisahan elemen tersebut dari pengetahuan-pengetahuan umum yang ingin diislamisasikan oleh kita semua. Kemudian menurut Al-Atas, yang kedua adalah memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Setelah tadi kita memisahkan peradaban dan kebudayaan Barat, maka kita sekarang memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Semua ilmu pengetahuan bisa kita masuki, bisa kita islamisasikan, bisa kita masuki konsep-konsep elemen-elemen tersebut ke dalam ilmu pengetahuan umum. Kemudian menurut Ismail Raji Al-Faruqi, proses islamisasi menurut Ismail Raji Al-Faruqi berpendapat bahwa islamisasi ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan cara menjadikan konsep tauhid sebagai pondasi dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi tauhid atau mengesahkan Allah, kita percaya bahwa Allah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini, itu salah satu cara agar kita bisa mengislamisasikan Islam dan pondasi ilmu pengetahuan kita di dalam Islam. Kemudian esensi tauhid yang digambarkan Al-Faruqi dalam ilmu pengetahuan ada dua. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Tentu saja kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Yang kedua adalah integrasi kebenaran Islam dan kebenaran ilmu pengetahuan. Integrasi seperti yang tadi saya telah katakan, bahwa integrasi adalah penggabungan dua hal. Nah, integrasi di sini adalah integrasi kebenaran Islam dan integrasi kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran Islam dan kebenaran ilmu pengetahuan itu disatukan sehingga kita bisa memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalam pengetahuan. Nah, islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi ini harusnya mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal dan pengalaman dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui wahyu dan ayat-ayat yang mempunyai sakralitas dalam agama tersebut. Pada intinya, islamisasi ini harus menggabungkan antara ilmu pengetahuan umum dan juga ilmu pengetahuan Islam, sehingga terciptalah dua ilmu itu saling berkaitan. Dan dengan mempelajari ilmu pengetahuan itu kita bisa mengetahui juga tentang Islam lebih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.